Oke, selanjutnya adalah sesi Q&A. Next. Yang pertama ada pertanyaan dari Nathanael Sihaloho, perwakilan kelompok 4. Pertanyaannya adalah, pada makalah tersebut sudah dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan jalan keluar kepada pejabat pemerintahan untuk tetap bisa mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB, yakni mengeluarkan diskresi. Yang kita tahu juga bahwa diskresi sebagai wewenang pemerintahan ini merupakan wewenang bebas yang dimiliki pejabat pemerintahan. Namun, terkadang diskresi ini disalahartikan bahwa pejabat pemerintahan bisa sebebas-bebasnya mengeluarkan keputusan dan atau tindakan atas kehendaknya sendiri tanpa dilandasi dengan koridor yang harus dipatuhi. Mengapa penyalahartian dan penyalahgunaan diskresi ini bisa terjadi dan apakah penyalahartian dan penyalahgunaan diskresi ini dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja khususnya di Indonesia? Menurut jawaban dari kelompok kami, yaitu menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Seperti yang kita ketahui, diskresi yang pejabat pemerintah lakukan itu memiliki landasan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan syarat menggunakan diskresi yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan AUPB, bersifat objektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Namun, penyalahgunaan hak ini masih bisa terjadi khususnya di Indonesia. Cara mengukurnya adalah dengan menilai apakah tindakan pejabat tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut. Apabila menyimpang, perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang atau diskresi. Menurut kelompok kami, tindakan ini mayoritas dilakukan dengan sengaja, mengingat pejabat pemerintah memiliki kewenangan diskresi. Terdapat kepentingan individu maupun kelompok di dalamnya. Hal ini terjadi karena adanya cacat yuridis, tindakan penyelenggara negara, karena 3 hal, yakni yang pertama adalah cacat wewenang, yang kedua adalah cacat prosedur, dan yang ketiga adalah cacat substansi. Selain faktor yuridis, penyalahgunaan diskresi ini merupakan akibat dari manajemen etika yang kurang baik di dalam pemerintahan, kurangnya pengawasan, dan sanksi yang kurang tegas dalam menindak penyalahgunaan diskresi. Next. Selanjutnya ada pertanyaan dari perwakilan kelompok 5, Camim Fudiansyah. Dalam makalah tersebut tercantum saran dan penyaji yaitu dengan penerapan integritas yang tinggi oleh pemerintah dalam menjalankan diskresi dan otoritas sesuai kebutuhan manajemen etika yang ada, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah agar tidak ada penyelewengan oleh pemerintah. Jelaskan bagaimana tolak ukur yang Anda pakai ketika kelompok Anda menilai keberhasilan integritas yang tinggi dan pengawasan masyarakat terhadap berjalannya diskresi dan otoritas dalam penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyelewengan. Kemudian, apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa seorang pejabat negara adalah orang yang berpendidikan sehingga mempunyai integritas yang tinggi? Karena dalam realitanya, masih banyak pejabat yang berpendidikan melakukan penyelewengan. Bagaimana menurut pandangan kelompok Anda tentang hal ini? Saya Kaina Fadisha dari kelompok 3 izin menjawab. Menurut hasil diskusi dari kelompok 3, kami menyimpulkan jika seseorang tidak bisa dikatakan punya integritas tinggi hanya karena pendidikan yang tinggi. Karena integritas itu tumbuh dari moral dan karakter seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu, pendidikan tinggi juga harus diimbangi dengan manajemen etika yang baik, supaya tidak terjadi penyelewengan. Di samping itu, integritas merupakan tindakan yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang dikatakan orang tersebut. Jadi, untuk tolak ukur seseorang dikatakan berintegritas itu apabila seseorang tersebut bisa menepati apa yang telah dijanjikan kepada rakyat dan memiliki nilai kepatuhan
yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Karena ketika semua masyarakat Indonesia bisa patuh dan cukup teredukasi dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah, maka tidak akan ada penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dilakukan oleh para pejabat negara. Karena sejatinya tugas pemerintah bukan hanya membantu kebijakan, tetapi juga harus tetap melaksanakan segala hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan menarik dari perwakilan kelompok 7 oleh Novia Nabila Rahmawati. Pertanyaannya adalah, dengan adanya wabah COVID-19 yang terjadi hingga saat ini, apakah pemerintah Indonesia telah membuat diskresi mengenai hal ini? Kalau iya, apa saja diskresi yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 ini? Saya Fitriata Talvina dari kelompok 3 izin menjawab. Di masa pandemi ini, salah satu diskresi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembatasan sosial berskala besar. Adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 sejatinya telah memberikan ruang kepada daerah untuk membuat aturan sendiri terkait COVID-19. Setiap kebijakan yang muncul tentang pemberlakuan aturan dari pusat ke daerah harus disertai dengan persetujuan pemerintah pusat sebagai penguat. Salah satu contohnya, ketika pemberlakuan PSBB pertama kali di DKI Jakarta sebagai pusat perkembangan COVID-19, setelah itu PSBB ini diberlakukan di beberapa daerah penyangga ibu kota. Tak berselang lama, daerah-daerah lain pun mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Armelia Meranti akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2 yaitu Konita Rozin Ahnatasha. Jadi kelompok 2 nanya, pada makalah dijelaskan mengenai hambatan penerapan pada compliance integrity continuum, salah satunya yaitu adanya tingkat kepercayaan individu yang tinggi untuk bertindak secara tidak jujur dan melanggar banyak aturan yang telah ditetapkan. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi atau meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Jadi, untuk mengatasi atau meminimalisir hambatan tersebut adalah bahwa pada dasarnya pengendalian integritas tetap berfokus pada pengendalian internal atau pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing individu. Hambatan dalam kepatuhan integritas dapat diatasi jika masing-masing individu dapat mengedukasi dirinya sendiri dengan benar dan baik. Pengendalian integritas juga perlu dilakukan oleh organisasi melalui manajemen etika yang baik. Karena pada dasarnya budaya organisasi akan berpengaruh pula pada karakteristik seseorang. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan seperti mengikuti seminar motivasi ketenaga kerjaan dan pengawasan terhadap individu di suatu organisasi, sehingga bisa tercipta kepatuhan yang berintegritas. Terima kasih. Pertanyaan dari perwakilan kelompok 3 yaitu Julianza Gani. Kelompok kalian, apakah yang dimaksud dengan rangkaian kepatuhan integritas atau teori grid group yang dimiliki titik buta yang sering digunakan pada manajemen etika? Padahal faktanya teori ini lebih mengutamakan penjelasan secara literatur teoritis dan perspektif. Mungkin ini jawaban untuk menjawabnya, bahwa titik buta teori grid group dalam manajemen etika di sini adalah perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta, di mana terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara keduanya, yaitu membahas mengenai penerimaan hadiah oleh individu atau kelompok. Dalam konteks ini, konsumen maupun warga masyarakat yang sudah dilayani dengan baik menurut sektor swasta. Hanya untuk mendekatkan diri kepada sektor swastanya terhadap
terhadap individu atau para konsumen. Namun, lain halnya bagi organisasi sektor publik, hal ini masih menjadi pertimbangan apakah tindakan tersebut dinyatakan wajar-wajar saja atau tindakan mengarah ke korupsi. Dari perwakilan kelompok 6, yaitu dari Adib Saukila. Dia bertanya, bila berbicara tentang integritas, kita dapat melakukan suatu aspek di mana kejujuran dan rasa idealis tinggi akan keadilan. Lalu bagaimana sikap dalam melihat pejabat yang banyak berasal dari kalangan mahasiswa aktivis yang dulu membela kepentingan rakyat, namun sekarang bertindak untuk kepentingan pribadi ataupun suatu golongan? Mungkin jawaban yang telah didiskusikan dari kelompok kami itu seperti bahwasannya sikap individu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, di mana faktor eksternal tersebut memberikan dampak begitu besar terhadap perkembangan seseorang individu dalam organisasi. Seperti sangat mempengaruhi karakter dan moral seseorang dalam berkehidupan dan ketika seseorang sudah menjadi pejabat. Biasanya banyak sekali tekanan-tekanan yang datang dari kepentingan pihak luar yang juga mempengaruhi karakter seseorang untuk bertindak. Jadi demikian Q&A dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.